Baiklah, kita langsung ke sesi berikutnya. Sebelum ke sesi berikutnya, kita akan ada penampilan video ucapan dari beberapa edukator untuk HUT BioWash Promik ini. Pada operator, saya persilakan. Saya AKBP Purnawirawan Kristiana Pasaribu selaku Ketua Yayasan Peduli Lingkungan Bukit Bulusan, Kota Semarang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga BioWash Promik Indonesia. Semoga semakin bermanfaat dalam pelestarian lingkungan. Melalui olah sampah 1 detik, siap menjadi media tanam dan atau pupuk organik. Ayo kaulah muda, tunjukkan aksi nyatamu dalam pelestarian lingkungan hidup melalui BioWash Promik. Go Green, jaga bumi, lestarikan alam. Yes. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, selamat ulang tahun kepada BioWash Promik Indonesia yang ketiga. Semoga BioWash Promik Indonesia menjadi duta lingkungan yang pertama di Indonesia, sehingga dengan cepat menangani sampah rumah tangga hanya digunakan waktu sebanyak 72 jam. Mari generasi muda kita giatkan untuk menanam dalam 1 detik saja bisa menjadikan sampah-sampah kita dengan 1 botol ini, ya, Promik ini sebagai starternya. Terima kasih. Selamat pagi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga bagi BioWash Promik. Semoga BioWash Promik dapat menjadikan Indonesia semakin hijau, serta menjadi gaya hidup hijau yang baru bagi generasi muda di Indonesia. Terima kasih. Selamat ulang tahun BioWash Promik yang ketiga. Semoga kita dapat mewariskan tanah yang subur, air yang bersih, udara yang bersih untuk anak cucu kita, dengan mulai kita memilah sampah dari rumah. Juga sampah organik kita tidak buang ke tempat sampah, tapi kita jadikan pupuk dan media tanam. Terima kasih. BioWash mengubah dunia dalam 1 detik. Bayangkan, luar biasa. Ikuti cara-cara BioWash mengolah sampah, khususnya sampah dapur, menjadi media tanam. Sekarang, mulai sekarang. Selamat kepada BioWash dari ulang tahunnya yang ketiga. Ya. Baiklah, terima kasih atas doa baiknya untuk BPI yang ketiga ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Setelah kita mendengar banyak inspirasi mengenai kebun budi dengan cerita Kak Ilona juga, kita masuk ke sesi mengenal lebih jauh tentang BioWash. Di sesi ini akan diisi oleh Ibu Ana dan Ibu Erna. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Ana maupun Ibu Erna, sepertilah. Terima kasih. Baiklah Mbak Aci, terima kasih waktunya. Tadi kita sudah mendengarkan panjang lebar tentang itu BioWash apa, tapi sekali lagi mungkin ada yang sudah melakukan sering dan ada yang belum tahu. Nanti akan saya sekilas akan saya jelaskan apa dari bagaimana itu cara pembuatan BioWash, dan nanti aplikasinya mungkin akan diteruskan oleh Bu Ana. Saya hanya membahas pembuatannya aja dulu. Eh, Bagaimana cara membuat BioWash sangat simpel sekali, sangat mudah. Saya ini apa, bahan-bahannya mungkin Mbak Aci bisa di itu ya, bisa di ada tabel resepnya, tabel yang apa, perbandingan bahan. Atau saya ini aja deh. Bahan-bahannya itu hanya ada 3 macam. Ya itu. Nah ini kulit buah, promik, dan air. Kalau biowas itu airnya bisa air mentah atau air apa aja. Kalau air pam mungkin bisa diendapkan dulu semalam. Nah ini perbandingan-perbandingan. Saya di sini mungkin nanti videonya hanya menggunakan botol bekas air mineral.
Sebetulnya wadahnya bisa apa saja, bisa botol bekas begini atau toples. Perbandingannya bisa dilihat dari situ. Mungkin video cara-cara membuatnya setelah kita ada bahan-bahannya bisa diputar sebentar, nanti saya komentar yang video cara pembuatannya. Nah, ini saya waktu ini membuatnya di Kebun Budi ini. Ini pakai botol yang kecil. Kulit-kulit buahnya udah dipotong-potong. Dimasukkan ke botolnya dan yang sudah berisi air ya. Nah, sekarang ini starternya. Komik. Nah, ini saya ikutin cara Pak Juta nih. Ternyata Promik bisa diminum juga. Nanti itu selanjutnya, sesi selanjutnya mungkin resep-resep yang jus pro ya. Setelah dimasukkan, nah tutup botolnya. Sangat simpel sekali. Fermentasikan 3 hari. Sudah jadi. Nah itu tadi sekilas. Jadi setelah 3 hari, jadi disaring. Ini saya di rumah itu sudah nggak membuang bekas sisa-sisa makanan. Jadi kadang-kadang kalau kulit jeruk saya simpan aja kalau belum dipraktekkan waktu hari itu juga saya simpan di kulkas baru besoknya diolah. Itu tidak apa-apa ya Bu Ipon ya. Jadi nabung kulit-kulit. Jadi kulitnya bisa dijadikan biowas, nanti buahnya ada satu lagi yang bisa dijadikan jus pro. Itu berarti next ini ya, berikutnya yang apa itu jus pro. Itu sangat bagus sekali. Sekarang mungkin fokus ke biowas ya, Bu. Nah, setelah dipanen, dimasukin ke botol-botol atau mau disimpan nanti. Nah, aplikasinya mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Ana. Aplikasinya bagaimana nih setelah kita jadi punya biowas itu diapakan gitu kan? Apakah selanjutnya di dibujurkan gitu? Itu nanti ada caranya, perbandingannya, ada caranya. Mungkin Bu Ana bisa mengindikan lagi kalau udah berpengalaman. Malah sekarang Bu Ana udah produksi kompos tuh dari biowas. Ya. Silakan Bu Ana aplikasinya. Iya, terima kasih Bu Erna melanjutkan pembahasan tentang biowas Promik. Itu tujuan utamanya adalah menyelamatkan bumi dengan mengolah sampah organik 100% terasfasi. Sampah hari ini selesai hari ini juga. Karena biowas Promik mampu mengolah sampah organik menjadi pupuk dalam 1 detik. Sehingga biowas Promik menjadi solusi tepat, murah, efektif, dan efisien. Karena satu, pengolahan sampah organik atau kompos dengan lebih ramah lingkungan. Di sini saya sampaikan pengaplikasian cara membuat media tanam dengan biowas Promik. Boleh diputar Mbak Aci? Membuat media tanam dari potongan rumput, rontokan daun kering. Pertama, siapkan kompos bag. Kemudian, siapkan biowas Promik dengan perbandingan 5 liter air ditambah 1 botol isi 100 ml biowas Promik. Campurkan. Campur, basahikan sampai tercampur rata ke dalam kompos bag supaya cepat pembusukan. Tanah bekas bongkaran pot diolah kembali jadi menghasilkan unsur hara. Isi sampai penuh. Ini sampah yang kemarin sudah difermentasi. Jadinya seperti ini setelah ditambah sekam bakar untuk membuat media tanam porus
porus itu dia bisa menahan air. Tandanya digenggam tapi nggak ambiar. Media tanam siap pakai. Satu Ini hari siap langsung dikemas, siap dikemas. bisa dijual, jadi berkah. Ya, demikian tadi sangat mudah dalam pengaplikasian tentang biowaspромik oleh setiap individu di dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan kita, di mana pada saat ini banyak daun-daun rontok ya. Jadi sangat sayang kalau dibuang. Kita bisa manfaatkan menjadi kompos seperti di foto ini. Nah, saya sudah membuat kompos ini siap menjadi tester dan siap dijual. Wah, sudah banyak yang pesan nih, alhamdulillah. Demikian untuk pembuatan biowaspромik dan pengaplikasiannya. Karena biowaspромik ini dalam pengolahan sampah atau kompos dengan lebih ramah lingkungan, tidak menghasilkan gas metana, tidak menghasilkan limbah yang mencemari tanah dan air, tidak berbau, dan tidak menurunkan pemanasan dan dapat menurunkan pemanasan global sehingga lebih cepat terjadi penghijauan. Biowaspромik juga kita beralih dari produk kimia setiap hari yang kita gunakan di dalam rumah tangga atau tambahkan biowaspромik pada cairan pembersih yang digunakan dalam rumah tangga untuk mengurangi residu ke bumi, untuk mengurangi racun kepada manusia dan membiasakan hidup lebih alami tanpa ketergantungan terhadap produk kimia. Dengan memakai biowaspромik juga kita akan memperbaiki tanah dan sistem pertanian. Akan menambah unsur hara, memberikan hasil yang optimal daripada pupuk kimia. Juga tidak akan ada efek samping bagi bumi dan manusia. Panen setiap saat tanpa musim, dan tentunya akan kecukupan pangan. Kemudian biowaspромik juga bisa diterapkan pada skala pertanian seperti yang tadi sudah kita saksikan bersama di Kebun Budi, kemudian di Semarang, Bulusan Edu Park yang dikelola oleh Ibu Restiana, dan Kebun Jonggol yang sudah dikelola oleh Kang Ale. Semoga dengan biowaspромik ini dapat menginspirasi kita tetap merawat bumi untuk kelestarian hidup anak cucu kita. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga berkenan. Baik, malam. ya baik. Terima kasih Ibu Erna dan Ibu Ana. Selain ada Ibu Erna dan Ibu Ana, kita juga bisa mendengar sharing cerita dari Kak Andito, perwakilan dari Akom Warrior. Kakak bisa open cam maupun open mic dan bercerita mengenai penggunaan biowasnya. Pada Kak Andito, saya persilahkan. Ya, selamat malam semuanya. Bu Ivon apa kabar, Pak Juta? Sudah setahun nggak ketemu Bu Ivon. Selamat Terus malam. pembesar-pembesar komunitas kemarin juga sempat main Kakom. Saya punya presentasi, mungkin saya nggak mengulang lagi karena tadi sudah di repeat terus tentang penggunaan biowas. Luar biasa ya, memang saya juga yang tadinya nggak percaya gitu, akhirnya saya pakai juga gitu ya. Mulai dari buat kompos, buat ngilangin bau sampah, sampai saya buat untuk bikin sabun organik gitu ya. Niru-niru Bu Ana sama Bu Tini sama Bu Erna. Gitu, alhamdulillah. Jadi, tapi hari ini saya izin ya, saya mau share agak berbeda gitu ya. Tidak tidak terlalu banyak mengenai teknis membuat biowas karena belakangan ini saya dipilih menjadi ketua bank sampah di Akademi Kompos. Ya, sebetulnya sih eh, menerusin ini Ibu ya, kebaikannya ibu saya gitu ya. Jadi saya nerusin karena ada gerakan penghijauan gitu ya di komplek dan saya merasakan manfaatnya.
Saya beri judul presentasi saya ini tentang Akom Warrior. Akom ini sebenarnya Akademi Kompos ya, disingkat Akom. Warrior ini adalah pejuang, jadi Akom Warrior adalah pejuang Akom. Subjudulnya adalah Culture Activation by Culture Agent. Nah, ini saya pinjam dari salah satu BUMN gitu ya. Jadi, Culture Activation by Culture Agent. Apa itu gitu ya? Bagi saya tantangan untuk menghadapi pemuda itu, saya juga pemuda ya, cuma pemuda yang sudah mau 40 tahun usianya. Jadi saya merujuk kepada pemuda yang di bawah saya umurnya, yaitu Gen Z dan Gen Alpha dan seterusnya gitu ya. Jadi tantangan untuk Gen Z terutama yang saya hadapi sekarang ini adalah, saya pakai bahasa Inggris di sini, yaitu young people are busy with their third world problem or live comfortably enough to avoid being active on green communities. Jadi anak muda saat ini tuh udah sibuk sama keperluannya sehari-hari gitu ya. Third world problem ini sebuah kiasan lucu gitu yang dibuat sama meme internet ya, meme internet. Mungkin yang sudah familiar dengan internet. Third world problem itu ya masalah pekerjaan, pengangguran, kelaparan, eh, tidak percaya diri dan lain-lainnya, bisa dicari di internet. Jadi mereka sudah capek sama urusan-urusan itu. Atau kebalikannya, jadi si anak-anak muda ini bersembunyi di rumah-rumahnya yang nyaman itu karena mereka hidupnya benar-benar nyaman gitu. Jadi ngapain sih kalau udah nyaman gini nggak usah aktif lah. Jadi saya ngumpet aja di rumah main game gitu kan, mabar mabar gitu ya. Mabar aja udah saya gitu kan. Kuota dibeliin, wifi ada terus di rumah. Kalau mau ini listrik tinggal nyolok gitu kan, ngecharge HP-nya. HP-nya udah ngadat, tinggal minta orang tua beli baru gitu. Nah, ini jadi ada ada apa ya namanya, berbeda sekali gitu. Terus saya juga menemukan ada 3 remark nih ya, komunitas hijau ini kurang diminati sih, tanda kutip gitu ya. Peminatnya terbatas karena identik dengan gerakan kaum senior atau pensiunan. Kemudian yang kedua, remark yang saya dapatkan adalah pendekatan kepada pemuda itu sebetulnya memerlukan metode yang harus sesuai dengan kebutuhan dan ketertarikan mereka gitu ya. Jadi harus harus tahu nih kita nih mau ngajak mereka tuh, mereka butuh nggak sih sama yang kita ajak ini. Saya punya moto begini, kalau tidak ada demand maka kita kalau tidak ada opportunity maka kita bikin demandnya. Sebagai contoh, kalau misalnya orang nggak mau beli bolpen gitu ya, maka kita bikin orang supaya tanda tangan, harus tanda tangan dengan bolpen, maka bolpen kita akan terjual. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, remark yang saya dapatkan juga, anak muda ini perlu diberi dukungan moral, baik moral dan material ya, jadi saya garis bawahi, untuk beraktivitas. Jadi mereka harus dibesarkan hatinya, mereka juga harus diberikan stimulus. Sehingga apa? Kalau kita berharap mereka patriot, itu sudah tidak zamannya mereka untuk patriot gitu ya, karena zaman mereka ini jauh dari kata susah kalau saya bilang gitu. Kalaupun yang anak muda yang tadi ketemunya third world problem ya mereka susah susah beneran sampai nggak bisa mikirin bagaimana sih caranya berperan menjaga bumi seperti itu. Jadi memang kita punya 2 tipe anak muda nih. Yang mana nih kita hadapin? Berikutnya. Jadi bagaimana sih supaya meng-attack mereka gitu ya, supaya mereka mau datang ke kita gitu ya. Jadi saya menganggap diri saya sudah tua nih, saya ngomong begini. As an older generation, we need to key in. Key in itu maksudnya seperti kunci, kita ini harus seperti kunci ke mereka. Namanya kunci ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita harus bisa dibentuk ya. Ke tukang kunci. Misalkan generasinya ini sukanya main basket gitu ya, kita harus tahu lah basket itu apa, bisa main basket. Sesuaikan dengan kemampuan bapak ibu ya. Jadi nggak maksa juga. Misalkan nggak pernah main basket, ujuk-ujuk anak mudanya senangnya main basket, terus kita maksa main basket malah cedera gitu ya. Jadi ini kita akan ketemu sama anak-anak muda yang beraneka ragam. Jadi kita cukup key in ya to their liking. Nah, ada 5 poin yang saya tekankan di sini. Mungkin ini sharing aja. Jangan jangan yang pertama nih, jangan don't over nurture. Jangan terlalu sering dipupuk mereka nih. Contohnya sering dipupuk tuh terlalu sering nyuruh-nyuruh. Nah, ini baby boomers nih kerjaannya nih. Gaya pemimpinnya tuh nyuruh-nyuruh. Kamu harus begini. Kalau nggak begini begitu. Kamu pokoknya telunjuk sakti itu gitu, over nurture tuh. Jadi harusnya kalau untuk Gen Z dan yang ke bawah itu berikan mereka space,
dan waktu gitu ya untuk apa ya? Untuk tumbuh. Tadi saya baru ngobrol-ngobrol nih sama anak muda. Kan saya tadi main ke ini komunitas perfilman di Taman Ismail Marzuki. Baru aja tadi saya main ke sana. Anak muda semua tuh. Saya yang paling tua. Saya tanya, kamu tuh kalau dikasih materi tuh kamu perlu berapa lama sih untuk menyerap? 1 minggu Kak. Kalau lebih sering dari itu kayaknya aku penuh kepalanya. Oh ya oke. Jadi satu sini. One week break is enough. Jadi kasih mereka space and time gitu ya. Seperti kita nanam tanaman aja harus ada jarak dan kita kasih pewaktuan untuk mumpuk ya. Kalau kita pupuk terlalu sering busuk juga tanamannya. Kemudian yang kedua kita juga harus membujuk atau mengajak mereka, jangan didiemin. Mereka tuh nggak ngerti, ini generasi ini nggak ngerti, ini harus diajak, digandeng. Kalau perlu gunakan white lie ya, kebohongan yang baik. Misalnya kemarin tuh saya ajak teman-teman yang masih muda itu yang umur 20-an, ayo nongkrong yuk gitu. Ayo, taunya saya ajarin bikin kompos gitu. Jadi depannya ajakannya nongkrong. Saya bikinin kopi, pokoknya saya hibur lah mereka. Saya taunya disuruh bikin biowash, saya ajarin bikin kompos gitu kan. Jadi itu white lie. Kalau saya di depan saya ngomong, ayo bikin bios gitu ya. Ya ini yang datang nanti yang baby boomer sama Gen X yang datang. Karena mereka nggak bisa dibohongi. Kemudian yang ketiga, kita harus segera menyiapkan banyak tempat untuk hangout, untuk chill out ya, supaya mereka mau keluar dari rumah gitu ya. Dan ini tempat ini bisa diakses sama youngster ya. Jadi nggak tertutup, nggak susah mau masuk, mau ngontak kita juga nggak takut. Ya. Jadi aksesibel baik tempat maupun orang yang mengelola ya. Kalau orang yang mengelola juga menakutkan, orang-orang itu juga males untuk deketin. Itu saya not begitu. Jadi misalnya kita punya lingkungan, ada fasumnya itu lebih baik dikelola, jangan terlalu banyak melarang, tapi juga mereka juga harus dijagain supaya tidak sembarangan. Kemudian kita juga harus yang keempat, let them play their games. Jadi kalau mereka senangnya main game, silakan mabar dengan kita. Awalnya mabar, lama-lama kita ajak kenal, oh tanaman ini, kenal, kasih isu global warming, kasih isu tentang ketahanan pangan, isu apa namanya bumi kekeringan, krisis air bersih dan lain sebagainya. Dan usahakan dalam aktivitas itu kita punya gamification. Jadi kita bikin main game gitu ya. Ada gamenya gitu. Jadi kayak ayo berlomba-lomba, yuk siapa yang paling rajin, siapa yang paling kreatif, siapa yang paling inovatif. Kasih mereka tugas-tugas yang nanti kita kasih reward. Walaupun reward ini tidak mesti bentuknya dalam bentuk uang ya. Cuma saya sarankan untuk generasi yang menghadapi third world problem, kita juga harus ngerti lah, mereka juga perlu uang. Kita usahakan tetap ada uangnya. Tapi kalau yang mungkin tidak perlu uang, ya kita kasih reward dalam bentuk-bentuk yang lebih berharga ya, lebih dari uang, misalnya seperti itu. Itu adalah bagaimana cara track mereka yang sudah saya lakukan gitu ya di Kampung Warrior. Kemudian kaitannya biowash dan youth. Ini karena ulang tahun biowash, jadi saya harus tetap memasukkan unsur biowash di sini. Jadi selalu mengadvocate mereka, yaitu Maaf sadarkan sebelumnya mereka. Kak, untuk waktunya Oh iya waktu, oke. hingga sudah habis, ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan itu bisa menjadi masukan buat ini pesan dari Bu Dwi sih, saya harus ngomongin ini. Saya satu slide lagi. Mohon edukator di sini, saya sebagai edukator juga saya sudah bergeser ya, saya semakin tua. Ini gini, biarkan Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta itu menjadi advokat di antara mereka. Jangan kita merasa kesulitan ngomong sama mereka. Baby Boomer naik role-nya menjadi Tutpuri Handayani, di belakang aja memberi dorongan. Gen X itu di tengah memberikan semangat, memberikan support. Sedangkan Gen Y, yaitu gen saya adalah saya masih di depan dan saya yang memimpin mereka supaya menjadi lanjutan dari kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya mohon maaf tadi kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andito. Sungguh luar biasa sekali pesannya. Nah, kita juga sekarang mau dengar sharing dari Ibu Restiana. Ibu boleh bercerita mengenai kebun Ibu dan penggunaannya menggunakan biowash. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bu Ipon, Selamat Pak malam. Citra, Bu Tini, Bu Dwi, Bu Tini, Bu Ana, aduh semuanya deh.
ya Bu Erna yang orang luar biasa, Kang Dito ya. Ada Kang Ale atau Bang Dito ya tadi ya. Ada ya semuanya, saya ucapkan selamat ulang tahun ketiga BPI. Semoga betul-betul ini makin sukses, makin banyak nanti yang pengikutnya ya, untuk menyelamatkan bumi Indonesia yang kita cintai ini dan secara umum bumi kita yang gratis kita tempati ini. Saya hanya sedikit aja, udah malam ya. Kita semangat semuanya tapi memang udah malam. Kasihan yang ada di Indonesia Timur. Nah, eh, saya terima kasih kepada Biowaspodromik yang saya kenal menjadi satu anugerah ya. Melalui Bu Tini, saya cari Bu ya dengan sangat singkat. Iya. Beliau langsung boleh datang ke Semarang dan melalui pertemuan itu langsung tadi paparan dari Bu Ipon itu langsung praktek ya, praktek langsung bergerak ya karena memang kebunnya sudah ada. Nah, dan sudah melalui tahapan-tahapan dari penggunaan pupuk-pupuk yang lain yang juga bagus. Tetapi begitu saya kenal dengan Biowaspodromik, maka menurut saya sampai saat ini adalah anugerah Tuhan yang terbaik buat kita semuanya, buat bumi kita tercinta. Jadi saking penasarannya, terus saya langsung ke Kebun Budi, ketemu langsung dengan Bu Ipon ya. Tapi Pak Jito waktu itu nggak ketemu ya. Bu Ipon dengan timnya, saya menyaksikan semua apa yang ada di sana dan sekaligus langsung menjadi inspirasi saya membuat kebun budi baru atau generasi baru di Jawa Tengah, namanya Bulusan Edupak. Tapi tentu nanti terserah Bu Ipon ya, apakah itu mau di label nanti kebun budi balik ngomong. Ya, di situ berarti sejak ketemu Tini sampai detik ini menjadi gaya hidup saya untuk mengolah sampah, terkhusus sampah organik. Sejak itu saya, keluarga saya tidak pernah membuang sampah ke TPA. Ya, tidak pernah membuang sampah ke TPA. Semua langsung diolah, sampah yang ada di rumah ini, di rumah langsung diolah di depan karena ada tanah sedikit. Testimoni saya yang pertama adalah anggur yang sudah kurang lebih 5 tahun depan rumah tidak berbuah, disiram Biowas kurang lebih 2 bulan ya berturut-turut langsung berbuah banyak sekali. Dan itu saya buktikan juga apa saja yang ditanam di tempat pembuangan sampah yang depan rumah, cenderung orang melihat kan pembuangan sampah itu kotor. Tapi yang kita buat ini sesuai arahan dari Bu Ipon waktu itu, Bu Tini, ditutup tanah tipis-tipis, jadi taunya orang nggak pernah kelihatan sampah. Ya. Kemudian yang masih tersisa saat ini, karena tadi pagi mungkin pas hari ulang tahun saya panen sampah, panen sampah, panen tanah dari siram sampah Biowaspodromik. Jadi tanahnya itu walaupun musim hujan sangat gembur. Ya, jadi yang ada di situ ada lombok yang pernah saya posting tingginya 2 meter lebih, belum mati sampai sekarang, bahkan sudah 3 meter lebih terus bertumbuh, masih berbuah. Itu yang di depan rumah ya. Kemudian yang disaksikan oleh, oh ya saya sapa dulu Ilona ya, terima kasih Bu Ilona, Bu Tini yang sudah datang ke sana, Bu Ipon. Nah, untuk semua tanaman yang ada di Bulusan Edupak, semua disiram dengan Biowaspodromik. Bukan sekedar tumbuh di tempat yang tandus, tetapi juga berbuah. Yang sudah berbuah setelah disiram itu ada mangga, ada cerme yang saya kaget loh kok sudah berbuah begitu. Mau lihat dulu udah berbuah loh kok berbuah banyak. Nah, karena saya tidak selalu tiap hari ke sana. Kemudian yang lebih kaget lagi adalah buah sawo kecik atau jambal ya. Jambal ketika saya ngecek gitu, mau saya lihat dulu nih kok daunnya kok sudah ini banget ya. Ternyata jambalnya berbuahnya banyak sekali. Nah, ini
itu yang untuk pohon-pohonnya. Kalau untuk lombok atau cabai, bayam, kemudian sawi, terong, timun, ini semuanya sudah panen untuk yang ketiga. Jadi sudah Izin Ibu, berbuah. untuk waktunya sisa 1 menit lagi. Ya, dan yang penting kami pesankan adalah berkelanjutan ya. Jadi saat ini kami sedang memberi masukan ke pemerintah gerakan menggunakan komik dengan Agosman. Ajakan gerakan kami akan masukkan ke wali kota, mohon doanya. Dan sudah ada pilot projectnya adalah di RT kami sendiri, yaitu sampai hari ini, selesai hari ini, dan 20 ibu-ibu sudah bersedia menjadi volunteer untuk menyelesaikan sampah organik maupun non-organik di RT kami sendiri. Mohon doanya, semangat semuanya. Selamat ulang tahun untuk BioWash Indonesia Go Green, jaga bumi, lestarikan alam. Yes. Wah, terima kasih Bu Restiana atas testimoninya menggunakan BioWash Promik ini. Ternyata sampah hari ini selesai hari ini. Dan ada testimoni juga katanya buahnya di kebun Ibu manis-manis ya. Oke, baik. Kita juga langsung ke sesi berikutnya. Sebelum kita ke sesi berikutnya, kita ada penampilan video juga. Video pengucapan selamat HUT BioWash Promik Indonesia ini. Pada operator saya persilakan. Halo, selamat pagi sahabat bumi. Dirgahayu untuk BioWash Promik Indonesia yang ketiga tahun. Walaupun masih usia batita, tetapi telah banyak menyumbangkan dedikasi dan inovasi terkait pengelolaan lingkungan hidup yang lestari. Semoga dengan bertambahnya usia akan semakin bertambah juga inovasi-inovasi hebat yang bisa diberikan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan yang lestari. Ayo generasi muda, penerus bangsa, harapan kehidupan, marilah dari sekarang mulai mengenal BioWash Promik. Semoga dengan mengenal BioWash Promik, maka kita akan semakin sayang dan paham bahwa bumi kita adalah satu-satunya harta yang harus kita lestarikan dan kita selamatkan. Semangat berjuang, salam lestari. Selamat ulang tahun untuk BioWash Promik Indonesia yang ketiga. Semoga semakin meluaskan manfaat. Mari generasi muda kita peduli lingkungan. Bersama kita bisa. Selamat ulang tahun saya ucapkan untuk BioWash Promik yang ketiga. Semoga keajaiban produknya semakin dikenal oleh masyarakat luas, terutama kaula muda. Ayo kaula muda ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kalian dengan menggunakan keajaiban dari produk BioWash Promik kami. Selamat ulang tahun, sukses selalu untuk BioWash Promik yang ketiga. Selamat ulang tahun yang ketiga, komunitas BioWash Promik Indonesia. Sudah 3 tahun ini telah bersama mencapai perubahan. Kata tetes BioWash Promik telah membawa banyak perubahan juga bagi orang-orang. Sebagai anak muda, yuk kita ambil peran dengan mengubah sampah organik menjadi solusi, bukan polusi. Komunitas BioWash Promik, semoga terus membawa dampak positif dan sukses selalu. Selamat ulang tahun BioWash Promik yang ketiga tahun. Semoga makin jaya dan makin sukses selalu. Bye-bye. Wah, terima kasih atas doanya. Semoga BPI makin sukses. Mohon maaf untuk sesi ini kita belum ada tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab bisa hubungi ke nomor WA yang ada di share oleh Ibu Ivon atau join ke komunitas kita. Nah, sekarang waktunya kita untuk seru-seruan. Kita akan ada kuis. Tentunya kuis ini berhadiah untuk 3 orang yang beruntung dan yang benar-benar menyimak kegiatan malam ini.
Ya, jadi sekarang ada 61 partisipan. Untuk linknya ada di chat, sudah saya share. Bapak Ibu bisa mengisi Google Form. Ya, isi data diri dulu, baru nanti soalnya sudah bisa dijawab. Boleh langsung diisi sekarang. Mungkin untuk operator bisa di-share screen juga video atau lagu-lagu selama sesi ini. Hidup mulia berpanjang.
Baik, Bapak Ibu, untuk kuisnya apakah sudah diisi semua? Eh, Sudah. Oke, bagus sekali. Nah, kita bisa langsung lanjut ke sesi yang penting juga. Sesi ini adalah sesi eh, pendaftaran yang ingin mendaftar menjadi relawan. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi ini, terakhir kalinya kita akan menonton video ucapan selamat ulang tahun Biowas Promik yang ketiga. Pada operator, saya persilahkan. Halo, saya Adis dari Kantor Pusat Kausa Lestari. Biowas Promik bukan hanya tentang produk, tapi juga tentang perubahan gaya hidup. Semoga komunitas ini terus tumbuh, semakin solid, dan semakin luas manfaatnya untuk lingkungan. Selamat ulang tahun yang ketiga komunitas Biowas Promik Indonesia. Salam lestari. Selamat ulang tahun yang ketiga Komunitas Biowas Promik Indonesia. Semoga semakin jaya dan semakin banyak yang bergabung. Terima kasih. Selamat ulang tahun buat Biowas yang ketiga. Semoga Biowas ke depan semakin jaya dan bisa bermanfaat untuk sesama dan lingkungan. Buat para pemuda, ayo kita gerakkan untuk cinta lingkungan. Semangat. 3. Selamat ulang tahun Biowas Promik Indonesia yang ketiga. Semoga sukses terus. Kita jaga alam, alam jaga kita. Terima kasih. Ulang tahun Biowas Promik Indonesia. Ayo generasi muda, jagalah lingkungan kita. Kita jaga alam, alam jaga kita. Hai, saya tim Kausa Lestari ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat komunitas Biowas Promik Indonesia. Semoga selalu membawa perubahan, menginspirasi banyak orang, menjaga bumi tetap sehat dan hijau, semakin luas jangkauannya, sukses selalu, salam sedunia satu hati. Selamat ulang tahun yang ketiga komunitas Biowas Promik Indonesia. Halo, selamat ulang tahun buat komunitas Biowas Indonesia yang ketiga tahun. Semoga semakin jaya selalu dan semakin banyak penggemar untuk mengolah sampah bersama. Oke, salam kebun budi. Selamat ulang tahun yang ketiga komunitas Biowas Promik Indonesia. Wah, terima kasih atas ucapannya. Untuk pemenang kuis akan diumumkan selesai sesi berikut ini. Untuk sesi ini adalah pembukaan atau pendaftaran bagi relawan yang ingin bergabung. Untuk info lebih lanjutnya, saya akan serahkan ke Ibu Dwi maupun Ibu Tini. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bu Tini akan membacakan itunya ya. Silakan di-share itunya. Baik, terima kasih Bu Dwi. Ini sudah jam 10, mungkin teman-teman kita yang di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur sudah mulai 5 watt. Pantun sedikit pantun ya, biar melek. Minum boba sambil nonton TV. Cakep. Kaula muda, ya, kaula muda saatnya beraksi. Iya. Oke. Ya, seperti tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Ivon bahwa sebetulnya bumi kita ini sudah sangat kritis sekali, sampai ada ilustrasi bahwa sebetulnya di sisi dapur kita sudah kebakaran, tapi kita masih tenang-tenang nonton TV, main game dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa sangat terasa bahwa sekarang sedang musim hujan, di mana mungkin nanti kadang-kadang di depan kompleks kita itu banjir, tapi kita masih enak-enakan aja di rumah. Yang penting rumahku nggak kebanjiran. Nah, itu satu ilustrasi yang bisa kita sampaikan bahwa sebetulnya bumi kita itu sudah sangat kritis, tapi masih banyak sekali yang belum menyadarinya, tidak mempedulikannya,
cuek-cuek saja. Nah, kami melihat di sini bahwa kaula muda ini sangat kreatif, melek digital, dan lain sebagainya, sehingga kami menaruh harapan kepada kaula muda untuk bisa membantu komunitas Biowaspromik lebih berkembang lagi untuk menggaungkan manfaat dari BioWash, di mana sampai hari ini kami untuk itu membuka lowongan kerja bagi relawan bumi. Ada beberapa posisi di sini yang bisa disampaikan. Next, operator please. Iya, jadi dibuka rekrutmen relawan bumi, diantaranya yaitu multimedia dan konten kreator, kemudian administrasi, edukator, leader sebagai koordinator program, pertanian dan ketahanan pangan, dan juga event organizer. Next please. Iya. Untuk posisi multimedia dan konten kreator, di sini tanggung jawabnya adalah mengelola media sosial komunitas, kemudian menciptakan konten edukatif seperti desain, video, artikel, dan lain sebagainya, dan mendokumentasikan kegiatan komunitas, lalu juga mengoptimalkan engagement audience melalui media sosial. Kemudian yang selanjutnya posisinya adalah sebagai administrasi dengan tanggung jawab sebagai pengelola data anggota dan laporan kegiatan, juga mengurus komunikasi internal dan pengarsipan dokumen, dan selanjutnya adalah pastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik dan terorganisir. Next please. Ya. Kemudian posisi selanjutnya adalah sebagai edukator yang mempunyai tanggung jawab atas melakukan sosialisasi tentang pengolahan sampah dan regenerasi lingkungan, kemudian menyusun modul edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, dan menjadi fasilitator kegiatan edukasi dan pelatihan. Kemudian posisi selanjutnya adalah sebagai leader atau koordinator program yang mempunyai tanggung jawab sebagai pimpinan tim relawan dalam menjalankan program komunitas, kemudian berkoordinasi dengan mitra, donatur, dan stakeholder, dan juga memastikan program berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya. Next, please. Ini adalah posisi kelima yang kami butuhkan, yaitu di bidang pertanian dan ketahanan pangan, yang sekarang sedang digaungkan oleh Bapak Presiden kita tentang ketahanan pangan, dan sebagai tanggung jawabnya adalah edukasi dan praktekkan pertanian regeneratif berbasis organik, kemudian mendukung kegiatan kebun komunitas menggunakan Biowaspromik, dan mempromosikan ketahanan pangan lokal yang ramah lingkungan. Dan posisi terakhir adalah sebagai event organizer yang mempunyai tanggung jawab perencanaan, koordinasi, dan melaksanakan acara komunitas seperti seminar, workshop, dan kampanye, kemudian mengelola logistik acara seperti termasuk tempat, jadwal, dan sumber daya, lalu mengkoordinasikan dengan pihak eksternal seperti vendor, mitra, dan relawan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya memastikan acara berjalan lancar dan mencapai tujuan edukasi dan partisipasi. Next, please. Ayo bergabung dan jadi bagian dari perubahan. Kami percaya bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga bumi. Pilih peran yang sesuai dengan minat dan keahlianmu, dan mari berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Silakan isi form registrasi yang akan di-share di dalam kolom chat. Semangat kaula muda. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Aci. Kak Aci, silakan dilanjut. Ya, baik. Terima kasih Ibu Tini. Untuk yang ingin mendaftar, linknya sudah dibagikan di kolom chat. Buat yang ingin bertanya mengenai
cara pendaftarannya atau apa saja kegiatan yang akan dilakukan dan lain-lainnya, mungkin bisa angkat tangan atau kirim pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Acara berikutnya silakan Kak Aci. Boleh. Jadi berhubung kita tadi sudah mengisi kuis, sekarang kita akan pengumuman untuk para pemenangnya. Kita akan pilih 3 pemenang. Sebelumnya saya izin menyebutkan pemenangnya. Yang pertama itu yang paling cepat, yaitu ada Kak Ilona Novira. Selamat kepada Kak Ilona, boleh beri tepuk tangan. Lalu yang kedua ada Kak Yuliana dengan nomor HP 4 nomor terakhir yaitu 3968. Bagi yang merasa boleh muncul ke kamera juga. Selamat kepada Kak Yuliana. Oke. Nah, yang terakhir, pemenang terakhir yaitu ada atas nama Sri Asti dengan nomor handphone terakhir 2110. Ya, untuk para pemenang selamat. Terima kasih telah mengikuti kegiatan malam ini dengan serius. Hadiahnya berupa promik 1 liter yang dikirim dari kantor kami. Besok akan kami hubungi terkait pengirimannya. Selamat. Selamat. Baiklah, sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Sudah tidak terasa kita merayakan acara ulang tahun malam ini. Kita juga banyak belajar dan semakin terinspirasi untuk ambil bagian dalam kegiatan menjaga lingkungan. Jadi buat kalian yang sudah merasa terpanggil atau sudah punya nilai-nilai menjaga lingkungan, bisa bergabung menjadi volunteer kita di yang sudah di-share tadi. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta, semua panitia, semua pembicara yang sudah terlibat. Sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Selamat malam Anji. semuanya. Terima kasih telah Terima kasih bergabung. semua.